断之招。 Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Madodoshi episode 7 sampai 8. Di episode sebelumnya, Wei Wuxian melanggar aturan lagi karena perkelahian dengan Jing Zixuan, sehingga dia pun dikeluarkan dari klan Gusulan dan kembali ke klan Yun Mengjiang. Karena perkelahian itu juga, pertunangan dari kakaknya Jiang Cheng, yaitu Jiang Yanli dan Zixuan harus terbatal begitu saja. 1 tahun setelahnya, sepulang Jiang Cheng dari klan Gusulan, terdengar kabar mengenai kompetisi perlombaan yang diadakan oleh klan Qian Shenwen di Buye Tenceng atau bisa disebut kota tanpa malam. Scene berlanjut di mana Wei Wuxian sedang melakukan perjalanan menuju klan Qian Shenwen. Di perjalanannya, dia ini tidak sengaja mendengar suara tali busur yang kuat yang menekan udara dengan kekuatan. Suara busur panah itu berasal dari seseorang yang sedang berlatih bernama Wen Ning dari klan Qian Shenwen. Mengingat nama Wen Ning, jadi teringat nama Jenderal Iblis yang dikendalikan oleh Wei Wuxian dengan serulingnya. Ketika Wen Ning sedang fokus menargetkan anak panahnya, ia dikejutkan oleh kedatangan Wei Wuxian, yang membuat dia secara tidak sengaja menembak anak panahnya ke Wei Wuxian. Untung saja Wei Wuxian dapat menangkapnya. Sewaktu Wei Wuxian berusaha mengajaknya untuk berbicara, Wen Ning sedikit gugup malah ketakutan dan berlari bersembunyi di balik bebatuan. 那个，多谢，在下云梦江。自琼林。 Singkat waktu, Wei Wuxian akhirnya tiba di klan Qian Shenwen, tepatnya di Buye Tiancheng. Wei Wuxian cukup terkagum melihat drum tanduk Yongqi yang cukup terkenal di sana. Kabarnya, Yongqi adalah binatang buas dalam periode kuno yang dihabisi oleh legenda pendiri klan Wen, yaitu Wen Mao. Di tempat itu juga terdapat Lang Wangji. Di saat Wei Wuxian menyadari keberadaannya, dia pun melakukan hal yang biasa dia lakukan, yakni tentu saja mengganggunya. Wang Ji兄，你什么时候来？ Dia juga sempat membohongi Lang Wangji dengan mengatakan kalau pita dahi miliknya miring. Setelah itu, drum pun dibunyikan. Bendera masing-masing klan dikibarkan sebagai penyambutan pada tetua masing-masing klan, mulai dari klan Lalin Jin, klan Yun Mengjiang, klan Qian Heni, dan klan Gusulan. Dan mereka duduk di baris yang sama. Ketua klan Qian Heni bernama Ni Mingju terlihat sangat kesal. Karena dulu, 4 klan termasuk klan Qian Shenwen tempat duduknya hanya dibedakan sebagai tuan rumah dan tamu. Namun sekarang klan Qian Shenwen terlihat sudah menganggap klannya sebagai kepala. Lang Qian mengatakan ketua klan Qian Shenwen yaitu Wen Wuruhan telah menyempurnakan keseniannya yang tangguh dan menundukkan 3 klan di Beijiang. Bahkan klan kultivasi lama juga bekerja sama dengannya. Dan kekuatan yang luar biasa seperti itu, wajar saja klan Qian Shenwen bersikap seperti demikian. Lan Qian juga berusaha menenangkan Ni Mingju yang berusaha membalaskan dendam ayahnya selama bertahun-tahun. Dia memperingatkan dengan kondisi klan Wen yang besar saat ini, mereka memiliki saran untuk membasmi perbedaan pendapat yang brutal. Dengan kata lain, Wen Wuruhan itu memiliki karakteristik yang sangat anti-kritik. Tak hanya mereka saja, di sana juga ada Jin Guhushuan sebagai ketua klan Lan Ningjin dan Jiang Piangmian sebagai ketua klan Yun Mengjian. Tak lama kemudian, datanglah putra dari Wen Wuruhan sebagai ketua kedua dari klan Qian Shenwen, yakni bernama Wen Chao. Dia dengan sangat sombong memberikan penghormatan sambil membuang muka. Setelah itu, tiba Wen Wuruhan, para bawahnya pun seketika memberikan penghormatan kepadanya. 大乱之招。 Lalu, juri dari klan Qian Shenwen mengumumkan kalau kompetisi diskusi Qinsen, kompetisi panahan resmi dimulai. Yang setelahnya terlihat sebuah formasi yang baru saja dibuka. Di dalam formasi itu ada lebih dari 1000 target di hutan batu. 100 diantaranya adalah hantu liar. Mereka yang berhasil mencapai target hantu liar paling banyak maka akan menjadi pemenangnya.
serta mereka yang menembak salah sasaran atau bukan targetnya akan keluar dari pertandingan, sebagaimana mereka akan ditandai oleh suar gelap. Selesai memberitahukan peraturannya, sang juri memperbolehkan mereka untuk segera masuk ke formasi. Pada saat Wen Ning memasuknya, dia tidak diperbolehkan untuk masuk oleh Wen Chao, karena menurutnya garis keturunan Wen Ning begitu jauh sehingga dia nyaris bukanlah seorang dari klan Wen. Di saat yang bersamaan, Wei Wuxian pun datang untuk membelanya dan memuji kalau Wen Ning memiliki skill panah yang sangat bagus. Untuk memastikannya, Wen Chao pun ingin Wen Ning membuktikannya secara langsung. Sewaktu Wen Ning yang membuktikannya, dia terlihat menjadi sangat gugup, yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Hingga pada akhirnya, anak panah Wen pun tak mengenai sasaran. Sehingga posisi Wen Ning pun digeser dan digantikan oleh orang lain. Lalu, Wei Wuxian kembali menyemangatinya dengan mengatakan bahwa di antara murid-murid muda yang pernah dia temui, tidak ada yang lebih baik daripada Wen Ning. Dia juga memberikan saran agar Wen Ning lebih banyak berlatih di depan umum untuk menghilangkan rasa gugupnya. 其实没什么好紧张。还那么多废话，还不快滚去入场！ Beberapa saat kemudian, setelah mereka memasuki formasi, Jiang Cheng memutuskan agar kelompoknya dibagi menjadi 2 kelompok untuk mencari target hantu liar dan nanti mereka akan berkumpul di pintu keluar. Setelah mereka berpisah, Jiang Cheng sekelompok dengan Wei Wuxian melakukan perjalanan jalan-jalan yang tidak wajar untuk dilewati. Singkat waktu, mereka akhirnya menemukan beberapa hantu liar tepat di atas mereka. Beberapa dari hantu liar itu dan cepat mencoba menyerang Jiang Cheng. Di saat Jiang Cheng sedikit kewalahan untuk memanah mereka semua, di saat juga Wei Wuxian pun menghabisi mereka semua dalam sekejap. Sesudah itu, muncullah sebuah suar pertama dari klan Yuan Mengjiang yang menandakan mereka berhasil menghabisi kawanan hantu liar. Melihat hal demikian, Jin Goushuan sebagai ketua klan dari Lanling Jin memberikan pujian kepada Jiang Fengmian. Dia yakin kalau klan Yuan Mengjiang akan menjadi juara lagi kali ini, yang artinya kompetisi sebelumnya juga dijuarai oleh klan tersebut. Tak berselang lama, terlihatlah suar dari klan Gusulan, klan Lanling Jin, klan Qian Heni, dan yang terakhir disusul oleh suar dari klan Qian Sewen. Tak berselang lama, muncullah 5 suar gelap dari klan Qian Sewen, yang artinya mereka akan dikeluarkan dari pertandingan karena telah menembak sasaran yang salah atau bukan targetnya. Hal tersebut membuat Wen Chao menjadi sangat marah. Lantas dia meminta izin kepada ayahnya untuk juga ikut dalam kompetisi. Kembali kepada Wei Wuxian, dia sendirian sedang bersemangat mengejar 2 hantu liar. Salah satu hantu liar berhasil dihabisi dengan panahnya, dan satu lagi ia sempat memukulnya terlebih dahulu sebelum menembaknya dengan anak panah. Ketika Wei Wuxian sudah mendidik, seketika muncullah anak panah yang menembak sasaran miliknya terlebih dahulu. Ternyata anak panah itu adalah ulah dari Wen Chao. Setelah itu, di saat Wei Wuxian sedang berusaha mencari mangsanya, Wen Chao malah dengan santai menyampah mangsa-mangsa yang Wei Wuxian temukan. Hingga pada akhirnya, Wen Chao sama sekali tak dapat mengenai sasarannya, sehingga sasarannya harus diambil oleh Wei Wuxian. Kemudian muncullah sebuah suara gelap dari lambang klan Qian Sewen. Dan ini, Wen Chao dinyatakan keluar dari pertandingan. Tapi, Wen Chao ini bersikap egois dan tak mau mengikuti aturan untuk keluar dari arena. Jiang Cheng pun tak terima dengan hal tersebut. Bahkan teman-temannya mengatakan Wen Chao dengan sebutan ikan mulai bau kepala karena menyalahgunakan nama keluarganya sebagai seorang Wen. Mendengar perkataan barusan, Wen Chao malah menjadi sangat emosi. Dia langsung saja menembakkan anak panahnya kepada orang-orang tersebut. Di waktu yang bersamaan, datanglah Lang Wangji yang bergegas menghancurkan anak panah dari Wen Chao dan anak panah miliknya, hingga membuatnya menghabisi salah satu hantu liar di sekitar area itu. Sesudah itu, Wen Chao pun dengan sangat kesal pergi menjauh dari mereka semua. Kemudian, ketika Lang Wangji berjalan pergi, Wei Wuxian kembali bercanda mengenai pita dahinya, bahkan sampai melepas pita dahi milik Lang Wangji. Akan tetapi, candaan Wei Wuxian kali ini mendapatkan respon yang berbeda. Lang Wangji menjadi sangat emosi dengan tatapan yang sinis, hingga hal itu pun menghancurkan busur panah miliknya. 我真的不是故意的。
Singkat waktu, setelah kompetisi selesai, Wei Wuxian sedikit kaget karena ternyata Lang Wangji meninggalkan kompetisi lebih awal. Hal itu terjadi ketika Wei Wuxian melepaskan pita dahi miliknya. Lalu juri pun mengumumkan pemenang kompetisi panahan. Ranking pertama diisi oleh Wei Wuxian, ranking kedua yaitu Lang Qianzheng, ketiga ada Jin Yexuan, dan keempat adalah Lang Wangji. Meskipun Lang Wangji meninggalkan arena terlebih dahulu, tapi siapa sangka dia masih dapat masuk dalam ranking 4 besar. 安西辰3、4甲姑苏厉害呀！啊，温家在自家的地头。都闭嘴！ Dengan perasaan malu dan kesal karena klan Qin Sun Wen tak masuk dalam 4 besar, Wen Ruohan pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. 慢饮吧。快了，我等在。人不轻狂枉少年，况且以后之事。 Pada malam hari, Wen Chao meminta maaf kepada ayahnya karena tak berhasil masuk ke 4 besar dalam kompetisi barusan. Dia juga telah menuduh 4 klan telah bekerja sama untuk menipu dirinya. Lantas, ayahnya pun menghampirinya sambil mengatakan sudah waktunya untuk memberitahu 4 klan tersebut sebuah pelajaran. 孩儿在，叫他们什么事情？ Scene pun berganti yang terlihat sebuah scene di mana klan Gusulan diserang oleh klan Wisuwen. Saat narator menjelaskan mengenai klan Qin Sun Wen yang telah berturut-turut mendominasi. Telah terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara mereka. Klan kultivasi itu diam dalam kemarahan, hanya untuk berbagi kebencian mereka secara diam-diam. Di tahun yang sama, Wen Ruohan memerintahkan putra tetuanya, yakni Wen Su, untuk secara agresif menyerang dan membakar klan Gusulan. Yang membuat pemimpin klan Gusulan terluka parah, yakni Qing Heng, dan juga putra tetuanya Lang Qingchen hilang dan tak bisa ditemukan. 1 bulan kemudian, dengan dalih klan lainnya tidak kompeten mengajar murid-murid mereka, maka klan Qin Sun Wen menuntut semua klan untuk mengirim murid ke klannya. Sementara itu, Yu Zewen terlihat sangat marah akan keputusan dari Wen Ruohan tersebut. Dia tak rela kalau anak perempuannya dikirim ke klan Qin Sun Wen. Maka dari itu, Jiang Cheng pun menawarkan dirinya untuk dikirim. Selain itu, Wei Wuxian juga sangat bersedia untuk dikirim ke sana. 你打不打算让他去？哼，真好啊！你可真是个大大的好人呗！我早同你说了，你以后可是要做江家家主，比不过我看你这辈子。 Singkat waktu, di klan Qin Sun Wen sudah banyak beberapa murid dari masing-masing klan yang telah berkumpul. Yang lebih parahnya lagi, juga ada beberapa gadis yang dikirim ke tempat itu. Tak berselang lama, datanglah Wen Chao yang bersikap layaknya seorang bos sambil membawa seorang biduan centil bernama Wang Jingzhao. Diketahui kalau perempuan itu dulunya ada pelayan istri dari Wen Chao. 这女人是谁啊？我是个好色之徒，所以。 Kemudian mereka semua disuruh untuk menyerahkan pedang mereka masing-masing. Di set yang sama, salah satu murid di sana mencoba membantah dan melawan perintah tersebut. Sehingga dia pun diserang oleh salah satu kultivator klan Qin Sun Wen. Hingga hal itu pun membuatnya tak sadarkan diri, karena inti emasnya telah dicairkan. Orang yang melakukan itu rupanya adalah kultivator dengan julukan tangan peleleh inti bernama Wen Ziliu. Ketua klan yang tak terhitung jumlahnya saja juga bisa dikalahkan oleh teknik peleleh inti Wen Ziliu. Maka mereka semua pun mau tak mau menyerahkan pedangnya. 你要上赶着去送死吗？剑拿。蓝湛那臭屎的脾气。 Lalu Wen Chao memerintahkan untuk membagikan sebuah buku kumpulan peribahasa klan Wen kepada mereka semua. Buku itu berisi koleksi peribahasa dari pemimpin klan dan pria terhormat dari klan Wen. Beberapa saat kemudian, Wei Wuxian sangat terkejut setelah mengetahui kondisi klan Gusulan dibakar. Kaki Lan Wangji juga terlihat terluka diakibatkan Wen Su yang ingin membakar pavilion perpustakaan, sedangkan Lan Wangji berdiri untuk menghalanginya. Sehingga Baron Wen Su pun mulai menyerang Lan Wangji hingga membuat kakinya patah. Setelah mengetahui itu, Wei Wuxian pun mulai bersikap baik kepada Lan Wangji. Dia menawarkan dirinya untuk menggendong. Kemudian, Wang Lingjiao yang memberikan perintah layaknya orang yang penting, memerintahkan kepada mereka semua agar berpencar untuk mencari gua monster yang diinginkan oleh Wen Chao.
Hal itu dilakukan untuk melakukan perburuan monster. Jika perburuan malamnya tertunda, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi. Terlihat bidan itu membawa sebuah besi mengecap, yang mana jika besi itu membuat bagian vital terluka, kemungkinan akan merusak meridian. Lalu terdengar sebuah jeritan dari seorang wanita bernama Luo Qingyang. Dia merasa ketakutan karena Wen Chao yang berusaha mencabulinya. Mendengar jeritan itu, Wei Wuxian pun berupaya untuk menolong dirinya. Dia menunjukkan sebuah buku berisi kumpulan seni erotis yang indah alias komik dewasa. Tak lama kemudian, Wang Lingyao melaporkan kepada Wen Chao mengenai gua monster yang telah berhasil dia temukan. 绵绵，你没事吧？如何？问别人我的名字好说，你记住了。谁刺你了？不要脸！ Setelah itu, mereka semua pun memasuki gua monster tersebut. Di sana, Wen Chao menyuruh mereka semua untuk memburu sebuah monster. Dapat diketahui monster seperti apa yang mereka buru, karena selama 2 jam mereka di dalam gua, monster itu masih saja belum ditemukan. Karena tak dapat menemukannya, Wen Chao memerintahkan untuk menahan seseorang dan membuatnya berdarah untuk memancing monster itu keluar. Wang Jingzhou mengatakan kalau dia menginginkan Luo Qingyang yang menjadi umpannya, karena dia sedikit cemburu setelah melihat Wen Chao yang sebelumnya berusaha menciumnya. 哎，那个谁，别耽误了我的正事儿。就他吧。咱们换一个。 Tak tahan akan godaan dari Wang Lingxiao, Wen Chao pun memerintahkan para bawahnya untuk segera menangkap Luo Qingyang. Dia juga mengatakan bagi siapapun yang menentang, maka mereka tak akan dapat keluar hidup-hidup. Ucapan itu membuat beberapa dari mereka semua terpaksa mencoba menangkap Luo Qingyang. Hingga pada saat juga, Luo Qingyang bersembunyi di balik badan Lang Wangji dan Jishuan. Kemudian, Wen Chao memerintahkan mereka berdua untuk mengikat Luo Qingyang, tapi mereka berdua sama sekali tak melaksanakan perintahnya. Secara tiba-tiba, murid lainnya pun memulai pergerakan untuk menangkapnya, sehingga Lang Wangji pun langsung menyerang murid tersebut. Perbuatan Lang Wangji barusan justru membuat Wen Chao marah. Lalu terjadilah pertarungan antara klan Qin Sun Wen melawan Lang Wangji, Jin Jishuan, dan teman-temannya. Merasa dirinya ditantang, Wen Chao pun menjadi tak terima. Wei Wuxian kemudian mengatakan bahwa orang yang menyalahgunakan untuk melakukan kejahatan harus dihabisi. Bukan hanya dihabisi, tetapi juga dipenggal dan dicerca untuk memperingatkan generasi masa mendatang. Ucapan Wei Wuxian barusan direspon oleh Wen Chao dengan mengatakan kalau perkataan Wei Wuxian sangatlah tidak sopan. Wei Wuxian pun sontak mengatakan bahwa ucapannya tadi berasal dari pendiri klan Qin Wen, yaitu Wen Mo yang legendaris. Sehingga menurutnya, Wen Chao harus mendapatkan hukuman karena menghina seseorang yang memiliki nama besar di klan Qin Sun Wen. Dengan saat marah, Wen Chao pun langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang Wei Wuxian. Di setting bersamaan, Wei Wuxian menyadari salah satu bawahnya juga berusaha ikut menyerang dirinya. Maka dia pun menodongkan sebuah pedang kepada Wen Chao untuk memberikan gertakan. Tak berselang lama, muncullah sebuah monster kura-kura besar bermata merah dari belakang Wei Wuxian dan Wen Chao. Untung saja mereka berdua sempat untuk menghindari serangan dari monster kura-kura. Nah, melihat Luo Qingyang yang tertangkap, Wang Lingyao pun pada saat itu sedang mencoba untuk mengecapnya dengan besi panas. Di waktu yang sama, Wei Wuxian menghabisi beberapa bawahan Wen Chao dengan sebuah pedang. Setelah itu, dia memasang badan untuk melindungi Luo Qingyang dari besi panas. Nah, sayang sekali kita tidak bisa melihat kelanjutannya karena bagian pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.